Dunia dikejutkan oleh langkah berani Iran yang akhirnya turun tangan secara langsung dalam konflik Gaza. Sebuah keputusan yang mengubah peta politik Timur Tengah dan membangkitkan harapan umat Islam di seluruh dunia. Setelah berminggu-minggu konflik brutal yang melanda jalur Gaza dan ribuan warga sipil menjadi korban serangan Israel, Iran kini secara resmi mengerahkan kekuatan militernya. Tidak hanya dalam bentuk dukungan moral atau pernyataan politik, tetapi dalam aksi nyata, dukungan senjata, intelijen, dan koordinasi langsung dengan kelompok-kelompok perlawanan di Gaza. Dalam pernyataan resmi yang dirilis dini hari tadi, Komandan Pasukan Quds menyatakan bahwa Iran tidak akan tinggal diam saat rakyat Palestina diserang tanpa belas kasih. Saat diplomasi mati, perlawanan adalah satu-satunya bahasa yang tersisa. Langkah ini disambut dengan sukacita dan haru oleh jutaan umat Muslim dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara. Dari Teheran, Beirut, hingga Jakarta, gema takbir dan dukungan untuk rakyat Gaza memenuhi jalan-jalan. Media sosial pun dipenuhi oleh ucapan syukur dan apresiasi terhadap keberanian Iran yang dianggap telah menepati janjinya untuk membela yang tertindas. Di Gaza, dampaknya langsung terasa. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pasukan Israel mulai menarik sebagian unitnya dari beberapa zona konflik di jalur Gaza bagian utara dan tengah. Mereka khawatir dengan meningkatnya kemampuan tempur kelompok perlawanan yang kini didukung penuh oleh sistem teknologi drone dan rudal buatan Iran. Kami tahu Allah bersama kami, tapi sekarang kami juga merasa ada negara yang benar-benar berdiri di belakang kami, ujar seorang warga Gaza dengan mata berkaca-kaca. Langkah Iran ini juga mendapat reaksi tajam dari Israel dan sekutunya. Pemerintah Netanyahu menyebut keterlibatan Iran sebagai eskalasi berbahaya dan tindakan provokatif langsung yang akan dibalas tanpa kompromi. Namun bagi banyak pengamat internasional, ini bukan sekadar provokasi, melainkan momen bersejarah. Sebuah titik balik ketika dunia Islam mulai menunjukkan bahwa penderitaan Gaza tak akan lagi diabaikan. Belum bisa dipastikan sejauh mana dampak keterlibatan langsung Iran dalam jangka panjang. Tapi satu hal jelas, hari ini Gaza tidak sendiri. Dan bagi umat Islam yang selama ini hanya bisa menyaksikan dari jauh, langkah ini terasa seperti jawaban dari doa yang tak henti-henti dipanjatkan selama puluhan tahun. Ini bukan sekadar perang, ini adalah kebangkitan solidaritas. Dan dunia sedang menyaksikan setiap detiknya. Sementara situasi di Gaza perlahan mulai berubah, tekanan justru bergeser ke panggung internasional. Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Namun seperti biasa, tak satu pun resolusi mampu lolos dari veto negara-negara besar. Amerika Serikat menegaskan bahwa Israel memiliki hak membela diri. Sementara Rusia dan Tiongkok dengan tegas menyebut tindakan Israel sebagai agresi yang tidak proporsional. Dunia Islam untuk pertama kalinya dalam satu dekade, menunjukkan front yang lebih kompak. Turki, Aljazair, Qatar, bahkan Pakistan menggelar konferensi diplomatik tertutup dengan Iran sebagai titik koordinasi. Di media sosial, tagar Gaza tidak sendiri dan Iran bela Palestina menembus puluhan juta unggahan hanya dalam 48 jam terakhir. Namun di balik euforia ini, para analisis militer memperingatkan, keterlibatan langsung Iran, walau terbatas, dapat memicu serangan balasan dalam bentuk sabotase, sanksi ekonomi baru, atau operasi hitam dari intelijen asing. Meski begitu, Iran tampak siap. Militer mereka menaikkan status siaga ke level tertinggi, dan latihan perang besar-besaran dilakukan di sekitar Teheran, Qom, dan Provinsi Hormozgan. Bagi sebagian warga Iran, ini bukan hanya soal politik atau perang, tapi soal harga diri yang selama ini diinjak-injak oleh dominasi global. Kami tidak takut lagi. Jika Gaza dibombardir hari ini, siapa yang bisa jamin besok bukan giliran kami? Kata seorang pemuda di Shiraz dalam sebuah wawancara viral. Narasi ini menyebar cepat, bahwa dunia Islam telah terlalu lama diam, dan kini saatnya berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh kekuatan besar, kekuatan. Bukan karena cinta pada perang, tetapi karena keadilan kadang tidak datang lewat negosiasi. Dan jika hari ini Iran tampil di garis depan, maka bagi jutaan orang, itu bukan provokasi. Itu adalah harapan yang akhirnya punya bentuk.
Namun di tengah meningkatnya dukungan terhadap Iran, Israel tidak tinggal diam. Pemerintah Netanyahu langsung melancarkan kampanye internasional untuk membentuk opini bahwa tindakan Iran merupakan ancaman terhadap stabilitas regional. Dalam berbagai pernyataan resmi, Tel Aviv menyebut Iran sedang mempersiapkan perang penuh skala dan menuntut dunia barat untuk segera mengambil tindakan militer pencegahan. Di belakang layar, lobi-lobi Zionis bergerak cepat ke Washington, ke London, bahkan ke Brussel. Tujuannya satu, membalik narasi. Tapi kali ini tidak semudah sebelumnya. Opini publik global mulai retak. Demonstrasi anti-perang pecah di beberapa kota besar Eropa. Di Paris, ribuan orang turun ke jalan dengan poster bertuliskan, "Bukan atas nama kami." Di Berlin, mahasiswa menduduki halaman depan parlemen, menuntut pemerintah Jerman menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Di Indonesia, solidaritas terhadap Palestina dan dukungan terhadap langkah Iran membanjiri media sosial. Masjid-masjid menggelar doa bersama dan berbagai organisasi masyarakat sipil menyerukan pemutusan hubungan dagang dengan entitas pro-Israel. Dunia mulai bergeser, tidak lagi hanya melihat dari sisi kekuatan militer, tetapi dari siapa yang dianggap mewakili keadilan. Disinilah Iran memainkan kartu terakhirnya, diplomasi publik. Untuk pertama kalinya sejak Revolusi 1979, Teheran membuka kanal komunikasi langsung dengan media-media besar dunia. Mereka memperlihatkan gambar-gambar kehancuran Gaza, korban anak-anak, dan tayangan langsung dari tenda-tenda pengungsian yang ditinggalkan dunia. Mereka menyebutnya Operation Humanity, dan anehnya, dunia mulai mendengar. Bahkan sekutu dekat Israel seperti Australia dan Kanada pun mulai berhati-hati dalam pernyataannya. Beberapa anggota parlemen mereka secara terbuka menyuarakan kritik terhadap Israel, sesuatu yang 5 tahun lalu nyaris tak mungkin. Saat dunia bergolak di level diplomasi dan opini, medan pertempuran di Gaza tetap membara. Namun kini ada satu perubahan besar, moral. Bukan hanya moral rakyat Gaza yang terangkat, tapi moral seluruh dunia Islam yang selama ini tertekan. Dan itu, menurut banyak analis, lebih berbahaya bagi Israel daripada ribuan rudal. Karena, sekali sebuah bangsa merasa tidak takut lagi, maka kekuatan apapun akan kesulitan menundukkannya. Di balik gemuruh solidaritas rakyat, wajah sebenarnya dari dunia Arab mulai retak satu persatu. Negara-negara yang selama ini terlihat netral, bahkan cenderung pro-barat, mulai merasakan tekanan luar biasa dari dalam negerinya sendiri. Di Yordania, ribuan warga memadati jalan-jalan di Amman, menyerukan agar pemerintahan mereka menghentikan seluruh kerjasama intelijen dengan Israel. Di Mesir, isu hubungan rahasia antara Kairo dan Tel Aviv kembali mencuat, memicu kecaman dari ulama-ulama besar Al-Azhar yang selama ini diam. Bahkan di Arab Saudi, yang sejak awal bersikap hati-hati dan enggan terlibat langsung, kini mulai muncul tekanan baru dari para pangeran muda dan aktivis digital yang menyuarakan satu hal, kami tidak bisa diam saat Iran berdarah demi Gaza, sementara kami hanya duduk di istana. Ketegangan internal ini mulai menyusup ke istana-istana Teluk. Beberapa laporan intelijen menyebut bahwa Uni Emirat Arab secara diam-diam telah menarik beberapa penasihat militernya dari proyek bersama dengan Amerika dan Israel. Qatar, meski sudah lama mendukung Hamas, kini mulai membuka saluran diplomatik tak resmi ke Tehran untuk menyatukan suara negara-negara Muslim di jalur diplomasi. Dunia Arab perlahan bergeser dari fase diam pragmatis menuju resistensi lunak. Tapi yang membuat Tel Aviv makin gelisah bukan hanya negara-negara besar. Justru rakyat-rakyat kecil, akun-akun tanpa nama, para ulama di masjid-masjid kecil, dan gerakan konsumen akar rumput yang membuat narasi Israel tergerus habis. Di tengah kehancuran Gaza dan lonjakan dukungan pada Iran, simbol kekuatan Israel mulai kehilangan aura tak terkalahkannya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik Timur Tengah, yang memimpin opini bukan Gedung Putih, bukan Al Jazeera, bukan BBC, melainkan suara digital umat Islam yang tersebar dari pelosok Indonesia, Sudan, Bangladesh, Bosnia, hingga Nigeria. Mereka menyebarkan satu pesan yang sama. Bukan hanya Iran yang melawan, tapi kita semua sedang bangkit. Narasi ini menakutkan bagi Israel karena tidak bisa dihancurkan dengan rudal. Ini bukan perang dengan batas geografi. Ini perang legitimasi.
Dan dalam perang ini, Israel untuk pertama kalinya terlihat terdesak. Mereka boleh saja menang dalam satu serangan, tapi kehilangan dalam hal yang lebih krusial. Kepercayaan dunia. Iran, meski babak belur secara fisik, justru menang dalam hal yang lebih dalam. Narasi, moral, dan martabat. Dan di dunia pasca kebenaran seperti sekarang, siapa yang menguasai narasi, dialah yang menguasai arah sejarah. Sementara itu, krisis mulai merembet ke dalam negeri Israel. Untuk pertama kalinya sejak Intifada kedua, jutaan warga Israel turun ke tempat penampungan tanpa tahu sampai kapan harus bertahan. Ketakutan menyebar bukan karena jumlah rudal, tapi karena satu kenyataan baru yang sulit diterima oleh publik. Israel kini tak tersentuh. Media domestik mulai mempertanyakan strategi Netanyahu. Editorial di Haaretz menulis tajuk tajam, apakah kita sedang dibawa ke jurang hanya demi ego seorang Perdana Menteri? Demonstrasi kecil pecah di Tel Aviv, bukan hanya menolak perang, tapi menuntut Netanyahu turun. Para veteran IDF yang biasanya setia, kini mulai bicara terbuka, menyebut pemerintah tidak jujur tentang kesiapan, tidak jujur tentang konsekuensi. Sementara itu, parlemen Israel terbelah. Koalisi Likud tertekan. Beberapa menteri membocorkan ke media bahwa mereka tidak lagi percaya strategi eskalasi akan memenangkan perang. Bahkan pihak oposisi mengecam Netanyahu dengan tuduhan berat. Anda lebih peduli dengan kelangsungan jabatan daripada kelangsungan negara. Situasi politik makin panas ketika bocoran dari intelijen Shin Bet menunjukkan bahwa Iran belum mengerahkan semua kapasitasnya. Mereka baru menggunakan 40% kemampuan drone dan rudal presisi. Artinya, jika Israel terus memaksa balas, Iran masih punya ruang besar untuk menggempur ulang. Ini mengguncangkan pasar, membuat dolar melonjak di Israel, dan shekel jatuh tajam. Para pengusaha mulai menyuarakan kekhawatiran atas masa depan ekonomi nasional. Di sektor pendidikan, universitas ditutup, rumah sakit kehabisan stok darah. Dan untuk pertama kalinya sejak berdirinya negara Israel, angka emigrasi warga sipil melonjak dalam 1 minggu terakhir. Ratusan keluarga mengajukan keluar dari negara, membawa serta simpanan, anak-anak, dan paspor Eropa. Semua ini menciptakan tekanan psikologis kolektif. Jika bahkan Tel Aviv tidak aman, lalu apa yang masih bisa dipercaya? Iran, meski dalam kondisi rusak parah akibat sanksi dan serangan, justru melihat semua ini sebagai pembuktian bahwa perlawanan panjang akhirnya membuahkan hasil. Mereka tidak butuh menang di medan perang, cukup membuat lawan meragukan keyakinannya sendiri. Dan ketika itu terjadi, peperangan tinggal menunggu satu hal. Siapa yang lebih dulu kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri? Di tengah keruntuhan narasi kekuatan lama, sebuah gelombang baru mulai terasa, bukan dari markas militer atau istana negara, melainkan dari kampus-kampus, masjid-masjid kecil, dan layar ponsel generasi muda Muslim yang tersebar di seluruh dunia. Dari Jakarta hingga Lagos, dari Sarajevo hingga Karachi, jutaan anak muda mulai bicara dengan bahasa yang sama. Bahasa kesadaran, bahasa perlawanan, bahasa yang tak lagi tunduk pada propaganda lama. Mereka bukan generasi yang percaya pada tayangan televisi atau pernyataan resmi negara. Mereka melihat langsung kehancuran Gaza melalui video mentah, membaca laporan dari jurnalis independen, dan menyaksikan sendiri bagaimana opini global bisa dibentuk bukan oleh pemerintah, tapi oleh keberanian menyebar kebenaran. Inilah generasi yang tumbuh dari reruntuhan Aleppo, yang menyaksikan kehancuran Mosul, yang hafal nama anak-anak syuhada Palestina seperti mereka menghafal nama pemain bola. Mereka bukan lagi konsumen narasi, mereka pencipta narasi. Dan ketika Iran mulai mengambil langkah besar membela Gaza, mereka tak hanya menyambutnya, mereka menyebarkannya. Teghar, kami bersama Iran, Gaza resist, hingga Muslim bangkit. Bukan sekedar tren media sosial, tapi manifestasi kesadaran kolektif bahwa umat Islam telah terlalu lama disuruh diam, terlalu lama didikte siapa teman siapa musuh, dan sekarang saatnya menyusun peta baru. Bukan peta negara, tapi peta solidaritas. Generasi muda ini tidak takut pada rudal, tapi takut pada diam.
Mereka tahu bahwa kekuatan Barat tidak hanya datang dari senjata, tapi dari pengaruh budaya, ekonomi, dan narasi. Maka mereka melawan dengan hal yang sama, dengan membuat film pendek, lagu perjuangan, ceramah digital, hingga sistem pembayaran syariah alternatif. Inilah perang generasi. Di saat Netanyahu bersibuk dengan jetvan tempur dan ancaman balasan, dunia Islam sedang menciptakan generasi yang tidak bisa dibom. Generasi yang lahir dari luka, tapi tumbuh dengan tekad. Dan jika hari ini Tel Aviv terbakar secara fisik, maka dalam jangka panjang, yang akan lebih terbakar adalah dominasi narasi dunia yang selama ini dikendalikan oleh satu kutub. Kutub itu nini retak, dan retakan itu tidak datang dari bom, tapi dari semangat yang hidup di hati miliaran orang yang selama ini hanya menunggu satu hal, keberanian untuk berkata cukup. Dan kini, medan selanjutnya bukan lagi Gaza atau Tel Aviv, tapi opini global itu sendiri. Di ruang digital, perang diam-diam terjadi, bukan dengan tank, tapi dengan algoritma. Facebook, Instagram, YouTube, bahkan mesin pencari mulai dituding menurunkan jangkauan konten pro-Palestina dan Iran. Tapi generasi muda Muslim tidak tinggal diam. Mereka menciptakan platform sendiri, menyebarkan informasi melalui jalur alternatif, menghidupkan kembali forum-forum lokal, dan menggunakan aplikasi pesan terenkripsi untuk mengorganisir kampanye solidaritas lintas negara. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, berubah dari penonton menjadi medan utama pertarungan opini global. Di Twitter, percakapan tentang Gaza dan Iran mendominasi trending selama berminggu-minggu. Di TikTok, ribuan video edukasi politik, sejarah konflik, dan klarifikasi hoaks bermunculan dari para konten kreator muda. Mereka berbicara dengan gaya santai tapi tajam, dengan bahasa lokal tapi pesan global. Di balik semua itu, satu kesimpulan mulai muncul. Jika dulu kekuatan Barat bisa menguasai dunia karena menguasai informasi, maka hari ini generasi Muslim mulai mengklaim kembali hak mereka untuk menceritakan versi mereka sendiri. Dan versi ini menyebar lebih cepat dari propaganda resmi manapun. Ketika rakyat tahu cara membaca, membandingkan, dan berpikir, maka tak ada lagi monopoli kebenaran. Ini bukan sekedar kebangkitan militer Iran atau dukungan diplomatik Turki. Ini adalah kebangkitan budaya. Sebuah kesadaran bahwa kemenangan bukan hanya di medan perang, tapi dalam cara dunia melihat siapa yang layak didukung dan siapa yang harus ditantang. Israel bisa saja membombardir Gaza dengan 100 rudal lagi, tapi jika satu video bayi tertimbun puing bisa mengubah 10 juta opini dalam semalang, maka perang ini sudah memasuki bab baru. Bab di mana yang menang bukan yang punya senjata paling canggih, tapi yang punya hati paling kuat dan suara paling jujur. Dan dalam bab ini, umat Islam mulai punya tempat yang tidak bisa dibungkam lagi.